Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Tidak ada yang sakit? Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, ketua kelas memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman dhaibah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua nggih? Oke, baik. Mari kita langsung ke materi ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hutang piutang, gadai dan hiwalah. Ada yang tahu istilah tersebut? Masih asing dengan istilah-istilah tersebut? Mungkin hutang piutang ya yang sudah terbiasa. Baik, mari kita bahas satu demi satu. Yang pertama, hutang piutang atau disebut dengan dain. Menurut bahasa, hutang piutang artinya memutus. Sedangkan menurut istilah fikih, hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Dasar hukum hutang piutang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 245 dan terdapat dalam hadis Nabi yang artinya tidak ada seorang muslim yang memberi hutang kepada seorang muslim dua kali kecuali seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya satu kali. Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang berpiutang itu maksudnya orang yang berhutang orang yang memberikan hutang akan diberi pahala yang berlipat ganda, di mana dalam dua kali menghutangi seperti pahala sedekah satu kali. Jadi ketika kita menghutangi orang dua kali itu sama saja kita sudah bersedekah satu kali. Hukum hutang piutang. Hukum asal dari hutang piutang adalah mubah atau boleh. Namun, hukum tersebut bisa berubah sesuai situasi dan kondisi. Yang pertama, hukum orang yang berhutang adalah mubah atau boleh, sedangkan orang yang memberikan hutang hukumnya sunnah, sebab ia termasuk orang yang menolong sesamanya. Yang kedua, hukum orang yang berhutang menjadi wajib dan hukum orang yang menghutangi juga wajib. Jadi ketika hukumnya wajib berarti orang yang menghutangi itu juga wajib jika peminjam itu benar-benar dalam keadaan terdesak. Misalnya hutang beras bagi orang yang kelaparan, ada orang yang sangat kelaparan meminjam uang, nah itu kita wajib menghutangi. Hutang uang untuk biaya pengobatan dan lain sebagainya. Yang ketiga, hukum memberi hutang bisa menjadi haram, ada juga yang haram jika terikat dengan hal-hal yang melanggar aturan syariat, seperti hutang untuk membeli minuman keras, berjudi dan sebagainya itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya, rukun dan syarat hutang piutang. Rukun hutang piutang ada 3. Yang pertama, dua orang yang berakad. Dua orang yang berakad itu siapa? Yaitu si penghutang atau orang yang berhutang dan orang yang memberikan hutang atau orang yang dihutangi. Yang kedua, harta yang dihutangkan. Ada hartanya, misalkan uang. Yang ketiga, sigot ijab qabul atau ucapan. Misalnya ucapan si yang meminjam, saya
misalkan ucapan dari orang yang meminjami, ini saya menghutangi kamu uang 10.000. Nah, terus si yang berhutang itu menjawab, baik, saya menerima utang ini, gitu. Itu namanya syighot ijab qabul. Selanjutnya, ketentuan hutang piutang. Hutang piutang sangat dianjurkan untuk ditulis dan dipersaksikan walaupun tidak wajib. Pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Jika hal ini terjadi, maka termasuk kategori riba dan itu hukumnya haram. Melunasi hutang dengan cara yang baik dan tidak menyakitkan. Berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya. Selanjutnya, hikmah hutang piutang. Hikmah hutang piutang itu ada dua. Yang pertama, bagi orang yang berhutang, antara lain menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memupuk sikap peduli dan empati terhadap orang yang membutuhkan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama. Yang keempat, mempererat tali silaturahim dan persaudaraan. Yang kelima, menambah pahala karena sebagai ladang untuk ibadah. Yang kedua, bagi yang berhutang, menguji kesabaran dan keimanan. Kedua, kesulitan hidup menjadi berkurang. Ketiga, beban hidup menjadi lebih ringan. Yang keempat, dapat membantu terpenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang terakhir, bisa membuka lapangan usaha dengan modal uang hasil berhutang. Itu tentang hutang piutang. Ada yang mau ditanyakan dari bab hutang piutang? Jika tidak ada, mari kita lanjut ke yang kedua, yaitu gadai. Pengertian dari gadai sendiri. Gadai atau disebut dengan ar-rohan secara singkat berarti subut atau terus menerus. Adapun secara terminologi atau istilah, yaitu menjaga harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi atau dikembalikan dan dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya atau jika dia berhalangan untuk melunasinya. Dasar hukumnya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 283 dan terdapat dalam hadis Nabi yang berarti dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo atau kredit dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi. Itu dari hadis. Selanjutnya, rukun dan syarat gadai. Rukun, apa itu pengertian rukun? Rukun adalah unsur-unsur yang wajib ada dalam setiap transaksi atau akad. Jika salah satu unsur tidak ada, maka akad itu menjadi fasad atau rusak. Yang pertama, rukun dan syaratnya gadai. Yang pertama, rukun gadai ada 4, yaitu 2 orang yang melakukan akad. Akad berarti orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadaian tersebut. Yang kedua, barang yang digadaikan. Yang ketiga, hutang. Berarti syaratnya gadai itu harus ada hutang. Yang keempat, syighot ijab qabul. Syaratnya gadai. Yang pertama, syarat 2 pihak yang berakad, yaitu baligh berakal, memiliki kemampuan mengatur dan mampu membedakan antara baik dan buruk. Yang kedua, syarat barang gadai. Ada 3. Syarat barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi hutangnya, baik barang atau nilainya ketika penggadai tidak mampu melunasinya. Barang gadai tersebut adalah milik orang yang menggadaikan atau
yang diizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai. Barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis, dan sifatnya, karena gadai adalah transaksi atas harta, sehingga hal itu disyaratkan. Selanjutnya yaitu hikmah gadai. Hikmah disyariatkan gadai di samping dapat memberikan manfaat atas barang yang digadaikan, juga dapat memberikan keamanan bagi rohin atau orang yang menggadaikan dan murtahin atau penerima gadai, bahwa dananya tidak akan hilang. Karena jika rohin ingkar janji dalam pembayaran hutang, maka masih ada barang atau aset yang dipegang oleh murtahin. Dari sisi rohin juga dapat memanfaatkan dana dari hutangnya untuk usaha secara maksimal, sehingga membantu roda perekonomian menuju kesejahteraan yang lebih baik. Baik, dari dua materi tersebut antara hutang piutang dan gadai ada yang mau ditanyakan? Itu saling berkaitan ya antara hutang piutang dan gadai. Yang pertama itu hutang piutang, yang kedua gadai. Berarti ketika akan melakukan gadai berarti harus ada hutang piutang. Cukup? Jika tidak ada yang mau ditanyakan, saya tutup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.